Bab 1331, Keterampilan Bertarung Tubuh, Ledakan Guntur. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, ayo pergi. Melihat paviliun harta karun di depannya dilindungi dengan sangat ketat oleh petir perak yang tak terhitung jumlahnya, mereka berempat langsung saling memandang, dan jejak api menyala di kedalaman pupil mereka. Terutama Duki Fei, dia tahu apa yang sedang terjadi di paviliun harta karun, dan dia ingin mencari tahu rahasianya. Buka, Duan Tianhong mencibir, dan tiba-tiba sinar cahaya yang menggelegar menyelimuti paviliun harta karun perak, yang bagian bawahnya samar-samar memperlihatkan pintu cahaya yang cukup untuk menampung semua orang. Tabrakan, setelah melihat ini, mereka berempat melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saya harap orang-orang kecil ini akan memiliki kesempatan. Saya juga harus memasukinya dan menunggu Xiao Yan mengusir saya. Suara Du Tianhong baru saja jatuh, dan sosoknya segera bergabung ke dalam paviliun harta karun. Mungkin Duan Tianyan bahkan tidak berpikir bahwa penghargaan yang tampaknya biasa ini benar-benar akan menyembuhkan penyakit gelap di tubuh utama Gu, sehingga benar-benar menghancurkan rencana mereka. Sungguh ruang yang misterius. Xiao Yan baru saja masuk ke paviliun harta karun, dan segera terpisah dari yang lain. Garis-garis rumit di sini membuat pusing. Mari kita lihat-lihat dulu. Ini hanya lapisan bawah, dan benda-benda yang sedang mekar seharusnya tidak terlalu berharga. Xiao Yan berpikir dalam hati. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju salah satu dari banyak lorong. Suara guntur, keterampilan bertarung gelombang suara, dapat menggunakan kekuatan guntur untuk mengembun menjadi gelombang suara tirani untuk menyerang musuh, dan bahkan dalam menghadapi mereka yang lebih lemah darinya, dia bahkan dapat membunuh dengan satu pukulan. Pangkat yang sama, peringkat abadi menengah. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba melihat tirai cahaya. Karena penasaran, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat sedikit, dan beberapa kata kecil muncul di tirai cahaya. Seluruh paviliun harta karun berdiri dalam bentuk loteng persegi, dan di lorong-lorong besar dan kecil, ada banyak cahaya yang tersembunyi di tempat-tempat yang cekung. Dalam cahaya, itu adalah tempat harta karun disimpan, tetapi cahaya ini tampaknya biasa saja, tetapi kekuatan pelindung yang terkandung di dalamnya, bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini, mungkin tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Keterampilan bertarung Sonic ini sangat bagus, tetapi sayangnya peringkatnya terlalu rendah. Xiao Yan pertama-tama tersenyum perlahan, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ini adalah bidang atas, dan banyak keterampilan bertarung tingkat rendah tidak cocok. Bagaimanapun, tirani keterampilan bertarung terkait erat dengan hasil pertempuran, jadi tidak boleh ceroboh. Anak kecil, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kamu akan menemukanku. Aku akan menunggumu di tingkat atas paviliun harta karun. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang agak tirani perlahan mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Orang ini, Xiao Yan mengenali suara ini tanpa menebak. Suara ini berasal dari Du Tianhong, tetapi yang tidak diduga Xiao Yan adalah bahwa kekuatan jiwa Du Tianhong benar-benar mencapai negeri dongeng. Jika memang begitu, mari kita pergi ke lantai atas. Kurasa hal-hal baik seharusnya ada di atas. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat paviliun harta karun yang kedap udara dan berkata sambil tersenyum tipis. Di paviliun harta karun ini, kedap udara, dan setiap lantai memiliki kekuatan yang sangat tirani untuk mengisolasinya. Bahkan Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki tetapi tidak berhasil, dan dia dijaga ketat. Lei dan pil peringkat Suan tingkat 4 tingkat abadi, setelah meminumnya dapat meningkatkan kepekaan pembangkit tenaga atribut guntur terhadap dendam atribut guntur, sehingga memberikan bantuan besar saat berlatih atau melampaui kesengsaraan. Mengetahui berapa banyak lapisan yang ada di paviliun harta karun ini, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia melihat banyak keterampilan bertarung seni bela diri tirani dan bahkan pil obat di sepanjang jalan. Sayangnya levelnya terlalu rendah. Aura pastoral Song dan Zhou Mi ada di depan. Saat berikutnya, suara Soul Eater perlahan terdengar. Kedua orang ini, begitu mereka sampai di lantai ini, mereka tiba-tiba melihat sosok Muge dan Zhou Mi perlahan tenang dalam sinar cahaya kedua. Jelas, mereka telah menemukan harta karun mereka sendiri. Xiao Yan, apakah kamu belum menemukannya? Di ujung lantai ini, Du Qifei berdiri di ujung dengan wajah serius, menghadap Xiao Yan di kejauhan. Belum,
Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia merasakan bahwa cahaya terang di belakang duo Qifei tampaknya mengarah ke suatu tempat. Jika memang begitu, ikutlah denganku. Du Qifei tampaknya telah mengambil keputusan, gigi peraknya sedikit terkatup, dan kemudian dia menghilang langsung ke dalam cahaya di belakangnya. Pergi. Kecepatan Xiao Yan meroket dan mengikuti, tetapi kecepatannya masih sangat lambat. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki banyak metode serangan dan pertahanan, satu-satunya yang hilang adalah gerakan dan keterampilan bertarung, dan gerakan serta keterampilan bertarungnya cukup bagus. Jarang sekali, jadi Xiao Yan belum menemukan keterampilan bertarung yang cocok untuknya. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Puff. Dengan suara, keduanya tiba-tiba muncul di ruang lain seolah-olah mereka telah menembus dunia air. Forging Valley Master, dia baru saja melewati cahaya untuk datang ke sini, dan sebelum dia sempat melihat ruang ini, Xiao Yan tiba-tiba hanya melihat sosok Wei Ran di depannya dan kehilangan suaranya. Tempat ini terletak di puncak paviliun harta karun. Itu adalah aula yang sangat luas. Di aula, deretan rak buku yang mempesona terus-menerus muncul, yang sangat mirip dengan ruang belajar. Anak kecil, matamu melotot tinggi sekali. Ada begitu banyak teknik bertarung di paviliun harta karun, dan tidak ada satu pun yang cocok untukmu. Melihat tangan kosong Xiao Yan, Duan Tianhong tersenyum tak berdaya. Master Lembah Tempa, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Memang ada banyak harta di paviliun harta karun ini, tetapi terlalu sedikit yang cocok untukku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Karena aku berutang budi padamu, jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Du Tianhong berkata gelombang yang paling kubutuhkan saat ini adalah gulungan keterampilan bertarung tubuh. Kata Xiao Yan langsung, gerakan dan keterampilan bertarung. Setelah mendengar kata-kata itu, Master Valley Forge merenung sebentar, lalu telapak tangannya bergerak sedikit, dan gulungan merah di atas rak buku segera muncul di tangannya. Gulungan merah itu baru saja muncul, dan suara guntur yang menusuk terus terdengar dari sekitarnya. Jelas, gulungan ini jelas bukan tingkat rendah. Ini adalah keterampilan bertarung seni bela diri teratas dari pedang tempat Thunder Valley kami. Meskipun kamu memiliki atribut api, dengan berkah api suci, kekuatanmu seharusnya tidak jauh lebih rendah. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, dia memproyeksikan gulungan itu ke arah Xiao Yan dengan sangat enggan. Teknik ledakan guntur terutama didasarkan pada kecepatan mengerikan yang meledak dengan memampatkan ki pertempuran atribut guntur seseorang. Kecepatan itu terkait dengan kekuatan energi seseorang sendiri. Semakin kuat dendam seseorang, semakin mengerikan kecepatannya untuk dipadatkan. Pangkat yang sama, pangkat suci yang tinggi. Kata-kata pendek itu membuat Xiao Yan melompat kegirangan. Dengan kecerdasan Xiao Yan, selama dia mempelajari keterampilan bertarung ini, dia mampu memadatkan ki bertarung atribut apinya dan memadatkannya menjadi bentuk yang mengerikan, kecepatan. Itulah yang dibutuhkan keterampilan bertarung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa metode pelatihan keterampilan bertarung tercatat sepenuhnya di dalam gulungan ini, jadi dia perlahan-lahan menyimpannya. Karena remunerasi Anda telah ditetapkan, inilah saatnya untuk melakukan sesuatu. Duo Tianhong menatap Xiao Yan dengan licik, dan Xiao Yan juga tidak takut. Dia juga ingin melihat apakah api sucinya dapat dihilangkan sepenuhnya. Memusnahkan ras alien, Tuan Lembah Tempa, biarkan aku mengusirmu mulai sekarang. Xiao Yan menatap Tuan Lembah Tempa yang ramah di depannya dan berkata perlahan. Pada awalnya, Xiao Yan sendiri juga ditanami dengan energi emas iblis darah oleh utusan iblis darah. Siksaan semacam itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki api suci, cukup menyakitkan, jadi Xiao Yan secara alami tahu bahwa rasa sakit seperti itu tidak menyenangkan. Hei, aku tidak terburu-buru. Mari kita singkirkan benda-benda di tubuh Mei Fei terlebih dahulu. Duo Tianhong menolak, jelas keselamatannya sendiri tidak penting dibandingkan dengan putrinya. Duan Qifei, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kemudian perlahan-lahan mengarahkan pandangannya pada Du Qifei. Hanya saja Du Qifei saat ini, dengan 4 dewa dan tanpa tuan, menatap langit di atas ruang belajar, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, seolah-olah ada sesuatu yang menggeliat di antara alisnya. Tuan Lembah Tempa, apa itu Feier? Xiao Yan juga melihat situasi ini untuk pertama kalinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Yan, apakah kamu manusia? Pada saat berikutnya,
Duan Tianhong mengabaikan Xiao Yan dan bertanya langsung. Apa? Ketika Du Tianhong menanyakan hal ini, Xiao Yan langsung terkejut, karena di dunia hantu, identitas asli seringkali merupakan hal yang tabu. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan mengangguk ringan. Seharusnya tidak ada salahnya bahwa Du Tianhong membantunya begitu banyak. Sejak aku tahu bahwa kamu memiliki Holy Flame, dan Holy Flame adalah Fire Heart Tianyan, aku tahu bahwa kamu jelas bukan penduduk asli dunia hantu. Dan karena identitasmu adalah manusia, urusan Fire juga dapat dipercayakan kepadamu. Suara Du Tianhong penuh dengan perubahan tak berdaya, yang mengejutkan Xiao Yan. Senior, kamu. Xiao Yan tampaknya menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan jatuh, dan ini bukan Tuogu. Hanya saja Mayfair memiliki status khusus dan membutuhkan perhatianmu, kata Duan Tianhong. Apa sebenarnya Feier? Sampai sekarang, Xiao Yan juga cukup penasaran dengan pengalaman hidup Du Qifei. Ini adalah lantai 2 di puncak paviliun harta karun. Mengenai rahasianya, mereka semua tinggal di lantai pertama. Ayo naik ke lantai pertama, kamu tentu akan mengerti. Setelah Du Tianhong selesai berbicara, sentuhan guntur perak lembut perlahan menyelimuti Du Qifei, dan kemudian ketiganya menghilang langsung ke ruang kerja, menuju puncak paviliun harta karun. Di puncak paviliun harta karun, ini bukan tempat seperti paviliun harta karun yang berisi harta karun, tetapi ruang khusus yang dikelilingi oleh guntur sepanjang hari. Saat ini, 3 sosok muncul di angkasa. Ketiga orang ini adalah Du Tianhong, Xiao Yan dan Du Qifei. Ini adalah area terlarang di lembah guntur pisau tempat kita. Seluruh lembah guntur penempaan pisau, kecuali aku dan Ibu Mayfair, tidak diketahui. Dan Ibu Mayfair pergi lebih awal, dan tempat ini telah berkembang menjadi seperti sekarang ini. Mereka bertiga bertengger di luar guntur, kata Duo Tianhong, dan kekuatan guntur di depan ketiganya terlalu padat dan samar-samar terungkap. Kecemasan, sepertinya ada sesuatu di sini. Mata Xiao Yan menatap bagian dalam Leiting dengan ringan, tetapi dia tidak bisa melihat tembus pandang. Bahkan setelah menggunakan kekuatan jiwanya, kekuatan jiwa yang mempesona itu langsung ditelan. Aku harap kamu tidak panik. Rahasia Mayfair ada di dalamnya. Ikutlah denganku. Du Tianhong memegang tangan giok Du Qifei, dan jubah perak emas di sekelilingnya terus bergetar. Dengan tambahan baju besi perak, petir yang ganas itu langsung terisolasi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang ke inti guntur. Ini adalah, bagaimana mungkin? Tepat saat dia memasuki inti guntur, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, rasa takut akan kematian memenuhi hatinya. Jantung Seng Yan berdetak kencang, dan bahkan garis klan Xiao Yan pun samar-samar terputus, tanda-tanda. Yang menarik perhatian pupil mata Xiao Yan adalah guntur perak yang menyilaukan di sekelilingnya. Kekuatan guntur dapat dengan mudah melenyapkannya, tetapi ini bukanlah hal yang terpenting. Di depan mereka bertiga, sebuah platform batu melingkar berdiri perlahan. Platform batu itu dipenuhi dengan rune misterius dengan berbagai ukuran, dan rune itu dipenuhi dengan kekuatan pengekang yang memenjarakan segalanya. Ukuran guntur perak itu sedikit menggeliat. Di atas guntur perak itu, ada lingkaran garis perak, seperti nyata, jika Anda perhatikan dengan saksama, garis-garis ini persis sama dengan jejak menggeliat di alis Duan Qifei. Guntur perak itu tampaknya terikat erat pada platform batu oleh semacam pembatasan yang kuat, tetapi ini tidak memengaruhi aura hegemonik yang dipancarkannya yang membuat langit dan bumi takut padanya. Ini adalah fluktuasi reinkarnasi. Pada saat ini, Soul Eater dalam diri Xiao Yan akhirnya tahu mengapa ada garis-garis samar di dahi Duan Qifei. Feier, dia adalah seorang reinkarnator. Du Tianhong melihat ekspresi terkejut Xiao Yan di depannya, dan suara pucat dan lemah perlahan muncul. Benar saja, itu adalah seorang reinkarnator. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, batu berat di hatinya juga jatuh. Reinkarnasi. Keduanya adalah kata-kata sederhana, tetapi siapapun yang memiliki hubungan dengan kedua kata ini adalah kekuatan tertinggi kelas 1 di seluruh dunia 1000 besar. Xiao Yan, sebagai pengendali Saint Flame, aku khawatir kamu tahu identitasmu sebagai reinkarnator, bukan? Suara Du Tianhong tidak lagi mendominasi seperti dulu, tetapi ayahnya khawatir tentang putrinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pengetahuan, reinkarnator, reinkarnator.
Sebuah cara yang ditinggalkan setelah kematian kekuatan di zaman kuno, ia dapat mereinkarnasi kekuatan seseorang dan menempelkannya pada manusia tertentu, sehingga dapat memakan waktu. Kekuatan puncak ini akan terbangun dan membantu umat manusia untuk bersama-sama mempertahankan diri dari ras jahat asing. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suara Xiaoyan. Ketika Mei Fei lahir, kekuatan guntur yang disegel di platform batu muncul di dahinya. Seiring bertambahnya usia dan kekuatannya, setelah mencapai Dosian, dia mampu mengomunikasikan kekuatan ini secara samar-samar. Ketika dia membangkitkan kekuatan reinkarnasi ini, dia tampak telah mengubah seseorang, dan aura serta kepribadiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Sejak saat itu, untuk mencegah kekuatan reinkarnasi bangkit, ibunya dan aku telah benar-benar kehilangan kami, dan bahkan ibunya, dengan mengorbankan kematiannya, secara paksa mengambil token reinkarnasi. Meskipun disegel di sini, itu bukan solusi jangka panjang jika terus seperti ini. Karena kekuatan kita terbatas, dan energi yang terkandung dalam token reinkarnasi terlalu besar, dan jika bertahan lama, segelnya akan rusak cepat atau lambat gelombang dan begitu token reinkarnasi kembali ke Fei Sang, konsekuensinya sama sekali tidak seperti yang dapat kita bayangkan. Sebagai orang tua, kami hanya ingin anak-anak kami memiliki rumah yang stabil. Misi menyelamatkan dunia terlalu berat dan tidak boleh terjadi pada seorang gadis. Jadi, Xiaoyan, aku mohon padamu sebagai seorang ayah. Ambillah token reinkarnasi ini dan terimalah. Kamu adalah penguasa api suci. Dengan berkat tanda reinkarnasi, kamu bisa menjadi orang yang bereinkarnasi di masa depan, dan kekuatanmu pasti akan lebih mengerikan. Duan Tianhong tidak bisa menangis, dan langsung berlutut di kehampaan guntur. Dia turun dan menangis kepada Xiaoyan dengan sikap yang sangat rendah. Siapa yang mengira bahwa penguasa benua timur benar-benar akan terlihat seperti ini bagi seorang pria di tahap tengah dari petarung abadi bintang 2. Penguasa lembah Tempa, generasi muda tidak mampu membeli hadiahmu, jadi tolong cepatlah. Namun, permintaanmu, aku tidak berdaya. Menghadapi tindakan seperti itu oleh Master Lembah Tempa, Xiaoyan juga cukup tidak berdaya. Mengapa? Duan Tianhong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jejak kemarahan membuncah di hatinya. Reinkarnasi, tanda reinkarnasi adalah satu. Bahkan jika kamu menghilangkan tanda reinkarnasi, tidak ada yang bisa menggantikan identitas reinkarnator. Karena tanda reinkarnasi, cepat atau lambat, semua kenangan dan ingatan tentang reinkarnasi akan terbangun. Kekuatan, suara Xiaoyan dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan dia melihat ke arah duo Qifei yang dikelilingi oleh para dewa. Hingga saat ini, dia tidak tahu bahwa gadis yang seharian tersenyum itu ternyata punya misi besar di baliknya. Benarkah? Apakah tidak ada cara lain? Mendengar perkataan Xiaoyan, mata duo Tianhong tidak bisa tidak memerah. Feier adalah segalanya baginya sekarang. Jika terjadi sesuatu, aku khawatir dia juga akan mengalaminya. Sulit tidur, seharusnya sudah pergi. Reinkarnator adalah sesuatu yang ditanam ketika kekuatan puncak dunia 1000 besar jatuh, dan kekuatan guntur mungkin adalah tanda reinkarnasi yang ditinggalkan oleh kekuatan itu. Dengan keberadaan keduanya, Mei Fei akan bangun dan menjadi reinkarnasi sejati cepat atau lambat. Jika dirampas oleh kekuatan eksternal, tidak hanya tanda reinkarnasi yang akan hilang, tetapi bahkan Mei Fei akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. Xiaoyan berkata tanpa daya. Tetapi begitu Mei Fei bangun, dia seperti orang yang berbeda, kekuatan, ingatan, dan bahkan kepribadiannya akan berubah. Sebagai orang tua, bagaimana kita bisa tega melihat putri kita seperti ini? Duan Tianhong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Senior, sebenarnya, reinkarnasi tidak akan sepenuhnya berasimilasi setelah bangun, menurut apa yang dikatakan oleh guru dan aku. Kebangkitan reinkarnasi hanya untuk mewarisi memori dan kekuatan kehidupan sebelumnya, dan tidak akan menghilangkan memori kehidupan ini. Mengenai kepribadian, saya khawatir itu tidak akan berubah. Xiaoyan menghibur. Petik 2. Hei, Duan Tianhong menatap duo Qifei yang sedang menatap tanda reinkarnasi di atas panggung batu, dan dia merasakan cinta sekaligus benci di dalam hatinya. Senior, dengan merampas tanda reinkarnasi dengan segel seperti ini, Anda tidak diragukan lagi telah menyakiti Feier. Lebih baik mengembalikan tanda reinkarnasi ke tubuhnya sesegera mungkin. Kata Xiaoyan, saya ingat Ibu Feier memberitahu saya bahwa tanda reinkarnasi di tubuh Feier tampaknya ditanam oleh seorang mahakuasa.
Bernama Dewa Petir, duo Tianhong tampaknya tidak mendengar kata-kata Xiao Yan, matanya ramah dan penuh kasih. Melihat ke arah Filrod, Dewa Petir, cek, kalian, mengapa keberuntunganmu begitu baik? Mendengar suara Du Tianhong jatuh, Soul Eater di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, ada apa? Xiao Yan bingung. Hei, apakah kamu tahu siapa Thunder Master ini? Soul Eater berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Xiao Yan mengerutkan kening, bagaimana mungkin Xiao Yan tahu tingkat kekuatan ini? Orang luar hanya tahu bahwa Lei Zhu adalah hegemoni dengan guntur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lei Zhu adalah kelas wanita. Namun, Thunderlord ini ada hubungannya dengan beberapa kekuatan besar dari klan Xiao kuno Anda, hehe. Di akhir kalimat, Lord of Soul Eater tertawa aneh, karena menurut Soul Eater dalam ingatan sang penguasa, sepertinya seseorang dari klan Xiao pernah mengejar Thunder Master, namun dikalahkan oleh Thunder Master tanpa daya. Ah, Xiao Yan, yang bingung dengan kata-kata tiba-tiba dari Soul Eater, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Si kecil, karena Thunderlord ini telah memilih Du Qifei sebagai reinkarnasinya, maka kamu harus melindunginya bahkan jika kamu mengatakan apapun. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Thunderlord ini, kekuatan besar klan Xiao-mu tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Lord of Soul Eater tersenyum jahat. Tuan, siapa yang lebih kuat, Tuan Lei? Xiao Yan diam-diam menuliskan apa yang dikatakan oleh Lord of Soul Eater. Dia tahu bahwa Lord of Soul Eater pasti tidak akan bercanda. Dia secara alami memiliki alasan sendiri untuk apa yang dia katakan, tetapi dia masih penasaran dan segera bertanya. Huho, mengapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Soul Eater berteriak, dan kemudian berhenti berkomunikasi dengan Xiao Yan. Namun, atas pertanyaan Xiao Yan, Master of Soul Eater mengingat beberapa kejadian masa lalu. Dia berpikir bahwa Master dari Soul Eater Domain of the Ghost Realm mampu dikalahkan oleh Silver Dragon King dan Thunder Master satu demi satu. Ngomong-ngomong, Dewa Petir ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak yang tertulis di Kitab Samsara. Yang disebut reinkarnasi, setelah terbangun, kekuatan minimumnya di atas dosian bintang 6, sedangkan untuk orang kuat yang dapat dimasukkan dalam buku reinkarnasi, setelah terbangun, kekuatannya pasti akan melampaui bintang 6, mencapai dosian bintang 7 dan 8 atau bahkan eksistensi yang lebih mengerikan, dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik puncak yang sebenarnya. Kata Dewa Pemakan Jiwa, Kitab Samsara, sebuah nama baru perlahan muncul di benak Xiao Yan. Lupakan saja, hal-hal ini tentu saja memiliki alasannya. Saya harap Dewa Petir ini tidak akan menyakiti putri saya, jika tidak, bahkan jika saya membayar harga jatuh, saya masih akan melukai tulangnya. Setelah sedikit sedih, Duan Tianhong juga pulih dan berkata sambil tersenyum, sampai sekarang, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menyegel tanda reinkarnasi. Lebih baik mengangkat segel dan membiarkan tanda reinkarnasi kembali ke Mayfair. Bersiaplah. Masukkan kembali token reinkarnasi ke dalam tubuh Feier, lalu usir kekuatan jahat di tubuhku. Serahkan sisanya padaku. Duan Tianhong membuka mulutnya sedikit, dan dia samar-samar menyadari kali ini bencana Dongzu, jadi dia harus kembali ke kondisi puncaknya untuk mengatasinya dengan nyaman. Senior sangat benar. Mendengarkan kata-kata Duan Tianhong, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan keras. Ya, sebenarnya, token reinkarnasi disegel sebelumnya, pertama untuk kepentingan orang tua kita, dan kedua untuk mencegah kekuatan jahat di dalam lembah petir pedang tempa, karena lembah itu tampaknya telah bercampur dengan kekuatan jahat lainnya, dan tanda reinkarnasi telah diambil untuk melindungi Fei. Putranya, Duo Tianhong juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak berguna. Pada saat berikutnya, di tangan Duo Tianhong, sentuhan kekuatan guntur perak gelombang perlahan-lahan bertahan di lengannya. Xiao Yan, Seng Yan lindungi aku, kalau tidak, kekuatan token reinkarnasi ini akan terlalu kuat. Tepat saat Du Tianhong hendak memulai, dia berteriak pada Xiao Yan. Hati api Tianyan. Dengan mendengus dingin, api kaki yang mengerikan keluar dari tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Weng berdengung. Di bawah serangan kekuatan guntur Du Tianhong dan kekuatan api Xiao Yan, platform batu yang menyegel token reinkarnasi hancur dalam sekejap. Hus! Platform batu penyegel baru saja hancur, dan kemudian, guntur perak yang membuat seluruh dunia takut padanya, meluncur ke tengah alis Duan Qifei, didorong ke atas. Weng Om,
Tepat saat token reinkarnasi perak kembali ke tubuh Du Qifei, ekspresi Duo Qifei tiba-tiba menjadi aneh. Jelas, token reinkarnasi ini menyebabkan banyak beban pada tubuhnya. Ini, Duo Tianhong menatap putrinya yang begitu tidak nyaman, dan sempat bingung. Senior, jangan khawatir, ini adalah tanda reinkarnasi yang menyehatkan tubuh Feier, dan tidak ada salahnya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oh, kuharap begitu. Duan Tianhong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, jangan khawatir, meskipun identitas seorang reinkarnator agak istimewa, keselamatan Mei Feier, dengan adanya tanda reinkarnasi, tidak akan menyebabkan krisis hidup dan mati, jadi senior bisa tenang. Xiao Yan berkata, baiklah, karena dia tidak akan bangun untuk sementara waktu, mari kita lakukan bisnis dulu. Duan Tianhong melirik Feier, lalu menatap Xiao Yan dengan mata berapi-api. Jika memang begitu, ayolah. Xiao Yan tersenyum, matanya menjadi berat. Api suci mengusir kekuatan jahat, ini bukan hal yang sederhana. Senior, mengeluarkan kekuatan jahat tidaklah mudah, jadi kamu harus mempersiapkan diri secara mental, kekuatan api suci tidak boleh diremehkan. Xiao Yan menatap Du Tianhong dan tersenyum perlahan. Hahaha, meskipun si kecil melepaskan tinjunya, tulang-tulangku yang tua masih kuat. Tapi untuk sementara, kita akan seperti ini. Duo Tianhong berkata sambil tersenyum. Tidak akan melenyapkan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Orang ini masih memiliki peran yang sangat besar, dan dia tidak bisa mati untuk saat ini. Menurut apa yang aku katakan, semuanya berada di bawah kendali lembah petir penempa pedang kita. Du Tianhong mendengar kata-kata itu, jubah emas di belakangnya perlahan berkibar, dan baju besi perak di tubuhnya langsung dilepas, memperlihatkan dada yang kuat dan bertenaga. Gulu-gulu, di atas dada, detak jantung yang kuat dan dahsyat keluar, dan ada atmosfer gelap di dada, seperti cacing jahat yang melahap darah manusia, tanpa terlihat memancarkan napas jahat yang tak tertandingi. Sisi, sungguh kekuatan jahat yang tirani. Mata Xiao Yan menjadi serius, jelas hanya dari cairan hitam, dia menyadari bahwa orang ini jelas tidak baik. Feier, adegan yang mengerikan seperti itu terungkap secara langsung, sementara Du Qifei, yang masih menyerap token reinkarnasi, mengerutkan kening dan merasakan aura yang agak tirani. Tabrakan, melihat ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Kekuatan api suci yang menyilaukan langsung melilit tubuh halus Duan Qifei, memungkinkannya untuk menyerap token reinkarnasi dengan lancar. Token reinkarnasi ini awalnya lahir untuknya, tetapi telah disegel untuk waktu yang lama sekarang, dan akan membutuhkan waktu untuk menyatukannya. Terima kasih. Melihat pemandangan Xiao Yan, Duo Tianhong segera berkata dengan rasa terima kasih. Senior, kekuatan jahat ini. Xiao Yan menatap cairan hitam pekat di dada Duo Tianhong dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kekuatan jahat setingkat ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihatnya dalam hidupnya, terlalu sombong. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini adalah asal-usul seorang raja yang disebut klan jiwa terbakar di antara suku-suku jahat di luar wilayah. Pada awalnya, aku cukup beruntung mengetahui bahwa ras alien ini mencoba berkonspirasi melawan Dongzu, memanfaatkan kekuatan benih surga agung dan jiwa pejuang di tubuhku untuk memusnahkan seluruh ras mereka, tetapi aku juga menyinggung ras alien. Benar-benar kuat, untungnya, penguasa Jiwali mengambil tindakan dan menyelamatkanku. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Raja Klan Jiwa Terbakar adalah seorang yang kuat yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 4 manusia. Dalam pertempuran itu, meskipun aku telah memusnahkan seluruh klan mereka, orang ini mengancam akan jatuh, menggunakan cara yang hebat, dan akhirnya aku tidak punya pilihan selain menyegelnya di tubuhku. Aku mencoba untuk menemukan api suci dan melenyapkannya sepenuhnya. Untungnya, Kaisar terbayar, Duo Tianhong berkata sambil tersenyum. Senior, bangunkan kekuatan jahat ini. Gabungkan kau dan aku dengan kekuatan api suci untuk membunuhnya. Tidak sulit. Setelah Xiao Yan mendengar ini, kristal api suci Huoxin Tianyan tiba-tiba muncul di tubuhnya, semburan cahaya yang menyilaukan. Cairan kaki dan api terus-menerus saling terkait. Oke, hanya menunggu kata-katamu. Suara Duan Tianhong seperti bel, tiba-tiba bergema di ruang guntur ini. Boom, suara Du Tianhong baru saja jatuh, dan segera di permukaan tubuhnya, kekuatan guntur perak terus merembes keluar dari bawah kulitnya. Tirani guntur ini membuat cairan jahat bergetar dengan suara.
Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang memiliki benih surgawi besar elemen guntur. Bahkan jika Xiao Yan memiliki perlindungan api suci saat ini, di bawah guntur perak Duo Tianhong, dia masih merasakan rasa gentar. Tampaknya kekuatan guntur ini, hampir sama dengan kekuatan api sucinya sendiri. Susu, Duan Tianhong. Pada saat berikutnya, raungan dengan kebencian yang mengerikan tiba-tiba keluar dari cairan hitam di dadanya. Hahaha, Mo jahat. Hari ini adalah saatnya bagimu untuk jatuh sepenuhnya. Duo Tianhong tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat bahwa sosok yang tersembunyi di dalam cairan hitam perlahan-lahan terbangun. Jatuh. Duan Tianhong, kamu pasti meremehkan klan pembakar jiwaku. Aku adalah raja klan pembakar jiwa, bagaimana mungkin aku jatuh ke tanganmu? Jangan khawatir, tidak lama lagi raja-raja sejati dari ras jahat di luar wilayahku akan berperang dengan dunia 1000 besar milikmu. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang akan bisa lolos dari ribuan makhluk di dunia 1000 besar milikmu. Hei Yeliu tampaknya sama sekali tidak takut, nadanya dipenuhi dengan napas yang ganas. Jangan khawatir, kau tidak akan melihat hari itu. 1000 guntur abadi terikat. Pada saat berikutnya, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Duo Tianhong. Setiap guntur perak tampaknya mengandung kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan semua hal. Ketika mereka baru saja muncul, ruang itu segera dipenuhi dengan kegelisahan. Potongan daging tua, cairan hitam itu disuntikkan oleh kekuatan guntur Du Tianhong yang mengerikan, dan auranya tiba-tiba berkurang. Saudara Xiao Yan, selanjutnya, aku serahkan padamu. Aura Duan Tian melayang, dan bahkan pucat pasi muncul di wajahnya. Serangan tadi jelas tidak hanya ditujukan pada cairan hitam, tetapi juga pada dirinya sendiri. Du Tianhong layak menjadi penguasa sejati di seluruh benua timur, tetapi dia tidak ragu untuk kehilangan asal-usulnya, dan langsung menyegel kekuatan jahat cairan hitam itu untuk sementara, yang memberi waktu bagi pemurnian Xiao Yan berikutnya. Selanjutnya, serahkan padaku. Xiao Yan pusing memikirkan cara menyegel kekuatan Xie Mo sepenuhnya. Bagaimanapun, pria kuat yang sebanding dengan kesempurnaan Dosian bintang 4 manusia seperti akhir hari baginya. Tabrakan. Setelah semuanya siap, tubuh Xiao Yan terbakar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian kristal api suci berwarna kuning kaki diletakkan dengan lembut di dadanya. Api suci, Zhu Xie, tampaknya mengandalkan naluri, Seng Yanjing hanya mencium kekuatan jahat di tubuh Du Tianhong, dan semburan cahaya kuning yang menyilaukan langsung memenuhi seluruh ruang guntur. Kemudian cahaya kuning itu berubah menjadi serangkaian rune yang tidak jelas dan misterius di depan Xiao Yan, dan segera mengenai cairan hitam di dada Duo Tianhong dengan aura kuat yang memurnikan semua hal. Ini adalah api suci. Tidak mungkin. Pada saat ini, ada kegelisahan tiba-tiba dalam cairan hitam itu. Mereka terlahir sebagai ras jahat dari luar alam gelombang dan api suci memiliki kekuatan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Jika mereka terkena sumber api suci ini, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan musnah sepenuhnya. Pada saat ini, bahkan Xie Mo, raja klan jiwa pembakaran yang arogan di masa lalu, merinding. Tidak, kamu tidak bisa duduk diam seperti ini. Kamu harus melarikan diri. Cairan hitam itu tidak ragu-ragu di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, di bawah tatapan Xiao Yan dan Du Tianhong, cairan itu terlepas dari dada Duo Tianhong, dan kemudian bergerak menuju seseorang. Dia berjalan menjauh dalam kehampaan, tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa di masa lalu, dia akan diblokir oleh Du Tianhong, tetapi kali ini begitu mudah, sepertinya Duo Tianhong disengaja. Duan Tianhong, dan kamu, penguasa api suci, jika raja ini bertemu denganmu lain kali, dia pasti akan membunuhmu. Sekarang, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Susu, cairan hitam itu langsung keluar dari ruang angkasa, siap untuk tenggelam ke dalam kehampaan yang menggeliat. Xie Mo, kali ini, sejak aku menghancurkan klan pembakar jiwamu, aku ditakdirkan untuk menang. Benih surgawi tipe petir, jiwa pejuang, segel itu untukku. Saat berikutnya, suara penuh senyum menerobos ruang, dengan napas yang keras, dan tiba-tiba seluruh ruang guntur membeku dalam sekejap, dan cairan busa jahat yang hendak keluar juga terkurung dalam sekejap. Bagaimana mungkin, pada saat ini, busa jahat dalam cairan hitam juga memiliki tampilan yang tidak dapat dipercaya. Saat berikutnya, Xie Mo dalam cairan hitam tiba-tiba mengerti. Di antara ras jahat luar angkasa mereka,
raja-raja dari setiap ras akan meninggalkan jejak khusus di markas mereka. Begitu seseorang jatuh, yang tertinggi di antara ras jahat luar angkasa akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kekuatan abadi petarung bintang 5 Duo Tianhong ditambah dengan pengendali api suci, mudah untuk melenyapkan abadi petarung bintang 4 miliknya sendiri, tetapi mereka berdua sengaja membiarkan diri mereka melarikan diri, dan mereka baru saja melarikan diri dari tubuh Duo Tianhong. Di atas, segera di penjara. Kemana harus lari? Kembalilah padaku. Menyadari bahwa cairan hitam di bawah pengekangan masih gelisah, Duo Tianhong mendengus, dan segera menjahitnya dengan erat, lalu membawanya kepadanya. Sampai sekarang, busa jahat ini juga telah sepenuhnya diblokir oleh Du Tianhong. Berikan kendali, senior, kamu. Pada saat ini, Xiao Yan mengendalikan Seng Yanjing, seolah-olah dia akan mendesak kekuatan Seng Yan untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya. Dia sedikit bingung. Banyak orang sudah tahu bahwa Siemo disegel di tubuhku olehku, jadi kekuatanku sangat berkurang karena keberadaannya, tetapi sekarang setelah dia dikeluarkan dari tubuhku, kekuatanku akan segera kembali ke puncaknya. Dan kali ini, aku yakin kamu juga telah menemukan beberapa petunjuk. Kamu bertemu dengan 2 orang klan jiwa di tahap pertama. Selain informasi yang aku dapatkan, klan jahat asing tampaknya telah melakukan beberapa gerakan melawan benua timur kita. Kekuatan mereka seharusnya telah menembus ke dalam kontestan dan bagian dalam lembah guntur pedang tempat kita. Jadi Siemo tidak boleh jatuh, jika tidak mereka akan menyadarinya, kali ini perang yang kita atur dengan hati-hati akan lenyap. Duan Tianhong melihat cairan hitam yang diikat oleh Siemo dan tersenyum. Pertempuran ini adalah balas dendam klan jahat dari luar wilayah kepada lembah petir penempa pedang kita, tetapi juga merupakan seruan yang jelas bagi benua timur kita untuk menyatakan perang terhadap klan jahat di luar wilayah. Duo Tianhong berkata, itu masih kebenaran senior. Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hal semacam ini jelas tidak dapat ditangani olehnya untungnya. Xiao Yan, terima kasih. Awalnya, Siemo disegel di tubuhku. Peluangku untuk memenangkan perang ini hanya kurang dari 30%, tetapi sekarang, karena insiden Siemo, peluangku untuk menang telah mencapai 70%. Duan Tianhong tersenyum dari hati, jalan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah ada yang bisa saya bantu? Xiao Yan bertanya sedikit, lagi pula, dia juga seorang pengendali api suci, dan tugasnya adalah melenyapkan ras jahat dari luar wilayah itu. Jaga Feier saja, kali ini, suku jahat dari luar wilayah menyerang benua timur kita, dan sebagian besar, mereka ingin menangkap Feier, karena begitu identitasnya sebagai reinkarnator terbangun, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak prestise bagi suku jahat di luar wilayah. Petik 2, dan kali ini perbandingan benua timur sudah berakhir, dan setelah perbandingan 4 benua, jika ada kesempatan, bawa dia kembali ke dunia manusia, dunia hantu tidak cocok untuknya. Setidaknya lindungi dia sampai dia bangun. Duan Tianhong berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menatap Du Qifei, yang orangnya menjulang, dan mengangguk tanpa daya. Reinkarnator, saya tidak tahu kapan saya akan bangun. Terkadang terlalu banyak kekuatan bisa menjadi beban. Seperti yang dikatakan ibunya, kehidupan Feier sama biasa-biasa saja seperti gadis-gadis lainnya. Du Tianhong menatap alis Feier yang samar-samar menyatu dengan guntur perak, dan tiba-tiba berkata dengan sedih, dia tahu, begitu identitas reinkarnator terbangun, krisis dan musuh yang akan dihadapi di masa depan pasti akan menjadi beberapa orang jahat. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Namun, untuk melindungi orang-orang yang kamu sayangi, kamu masih harus berlatih keras. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya perlahan, dan gambaran Mu Yingying dan Suner dan beberapa putri muncul di benaknya. Baiklah, ayo pergi dulu. Fase kedua juga akan segera dimulai. Setelah Feier bangun, aku akan membiarkannya pergi mencarimu. Duan Tianhong berkata perlahan. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, dan langsung diteleportasi kembali oleh Du Tianhong. Siemo, kali ini, aku pasti akan membuat klan jahat ekstrateritorialmu kehilangan darah mereka. Begitu selesai bicara, Duo Tianhong langsung mengambil cairan hitam yang telah terkurung oleh guntur perak itu kembali ke dalam cincin dalamnya, dan menempa ilusi kelompok hitam jahat di dada, sedangkan untuk kegunaan spesifiknya, tidak diketahui. Keturunan klan Xiao, mengikuti tindakan Du Tianhong dan kepergian Xiao Yan,
Duo Qifei juga menyelesaikan fusi pada saat ini, muncul. Namun, suara ini seperti semburan bahasa Sanskerta, dan duo Tianhong tidak terdengar. Keterampilan bertarung gerakan ledakan petir dan gulungan dewa petir, tahap pertama ujian ini tidak kalah. Xiao Yan baru saja kembali ke kamarnya, dan hendak mengeluarkan keterampilan bertarung tubuhnya untuk berlatih, tetapi dia tersapu oleh hujan. Dia terbangun oleh ketukan di pintu bersama putri kedua Liu Qing. Ada apa? Mendorong pintu hingga terbuka, kedua dewi itu langsung terlihat sedikit salah, Xiao Yan bertanya-tanya. Peraturan untuk tahap kedua kompetisi telah keluar. Kedua wanita itu tidak sopan kepada Xiao Yan, mereka langsung pergi ke meja kayu di ruangan itu dan duduk, menyesap teh dan berkata. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia ingat bahwa dia telah berada di paviliun harta karun terlalu lama, dan sekarang tahap kedua akan segera dimulai. Tahap kedua dari kompetisi ini sangat aneh. Ini adalah kompetisi jiwa gelombang bibir Liu Qingbei bergerak sedikit, dan kemudian suara menggoda memenuhi seluruh rumah. Kompetisi jiwa, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi terkejut ketika dia mendengar ini. Dalam hal kultivasi Douqi, Xiao Yan secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para pahlawan surgawi di atas Dongsu, tetapi dalam hal kekuatan jiwa, saya khawatir tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Pengobatan, kultivasi kekuatan jiwa juga mantap selangkah demi selangkah. Dan tahap kedua dari kompetisi ini, hadiahnya juga sangat kaya. Tempat pertama bisa mendapatkan volume keterampilan bertarung serangan jiwa. Saat berikutnya, suara Yuran bergema di seluruh ruangan. Apa? Ketika Xiao Yan mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan gemetar. Keterampilan bertarung serangan jiwa, nilainya sebanding dengan Torch Scroll, atau bahkan lebih baik. Kamu adalah seorang alkemis dari peringkat keempat dari peringkat abadi, dan kekuatan jiwamu pasti telah mencapai negeri dongeng. Kali ini, kamu sangat berharap untuk menang. Liu Qing juga berkata dengan senyum ceria. Pendaftaran telah berlangsung selama 9 hari. Besok adalah hari terakhir, tetapi menurut situasi pendaftaran saat ini, tampaknya itu tidak ideal. Karena jumlah total pendaftar sekarang hanya beberapa ratus, dan pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah mencapai negeri dongeng bahkan tidak bertangan satu. Yuran membuka mulutnya dalam bahasa Dudu. Ayo pergi, lalu mengapa kamu tidak memanfaatkan hari ini dan mendaftar? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan, meskipun dia sudah memiliki keterampilan bertarung jiwa yang kejam seperti Yu Mingtian Trance, dia tidak takut lagi.